Halo pemirsa, kembali Anda menyaksikan Halo Indonesia dan seperti biasa selama 1 jam ke depan kami akan menghadirkan beragam informasi. Seperti apa, Met? Ya, yang pastinya informasi terkini dan juga inspiratif sudah kami siapkan untuk Anda. Di antaranya adalah uji coba penghapusan 3-in-1 diperpanjang hingga 14 Mei. Ada pula program hijau sedekah sampah. Ya, dan dalam segmen bincang nanti kita akan membahas tentang komitmen Indonesia mengurangi emisi gas rumah kaca. Dan pemirsa, inilah Halo Indonesia selengkapnya. Ya pemirsa, uji coba penghapusan 3-in-1 yang sempat digelar sejak awal April lalu diperpanjang hingga pertengahan Mei 2016. Ya, uji coba penghapusan tahap kedua ini dimaksudkan mengkaji lebih dalam efektivitas penghapusan 3-in-1 sebagai upaya pembenahan jalur protokol ibu kota. Uji coba penghapusan kawasan pembatasan penumpang atau 3-in-1 di sepanjang jalan Sisingamangaraja, Sudirman, MH Tamrin, Medan Merdeka Barat, dan sebagian jalan Gatot Subroto yang digelar selama 1 minggu. Sejak 5 April 2016 lalu diperpanjang hingga 14 Mei 2016. Perpanjangan waktu uji coba ini dimaksudkan untuk mendapatkan data yang lebih akurat dan komprehensif mengenai efektivitas penghapusan kawasan 3-in-1 di jalan-jalan protokol tersebut. Pasalnya selama uji coba penghapusan 3-in-1 yang digelar untuk pertama kalinya pada tanggal 5 hingga 8 dan 11 hingga 13 April 2016, sebagian pengguna jalan belum mengetahui pemberlakuan uji coba tersebut. 1 minggu ini dirasa kurang karena masyarakat belum mencari keseimbangan, sehingga kita tambah menjadi sampai dengan 1 bulan, kita tambah sampai 1 bulan ke depan tanggal 14 Mei 2016. Uji coba ini akan dievaluasi setiap minggu. Adapun faktor yang akan diukur adalah volume kendaraan dan waktu tempuh kendaraan yang melintas di jalur 3-in-1, serta jalur-jalur alternatif yang dapat digunakan untuk menghindari penumpukan arus di jalur tersebut. Di samping itu, Dinas Perhubungan bersama Ditlantas Polda Metro Jaya terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait hal tersebut. Kita juga akan melakukan rekayasa lalu lintas, pengalihan rute. Dalam arti kata kita memberikan kepada masyarakat, ini loh rute-rute, ini loh jalan-jalan kolektor yang lenggang, bisa dipergunakan itu. Ya, kita juga akan menempatkan anggota di titik-titik rawan kemacetan apabila nantinya 3-in-1 betul-betul kita hapuskan. Selain bertujuan membenahi jalur protokol ibu kota, uji coba penghapusan kawasan 3-in-1 ini juga diharapkan dapat mengurangi permasalahan sosial, yakni jumlah joki yang berkeliaran, serta kasus eksploitasi anak yang kerap dilakukan oleh para joki saat beroperasi. Perawati, Muhammad Soleh, Dai TV. Ya, penumpukan volume kendaraan terjadi hampir di sepanjang jalur protokol dari pagi hingga sore hari karena uji coba penghapusan 3-in-1. Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Andriansah, berharap penumpukan kendaraan ini dapat membuat masyarakat jera menggunakan kendaraan pribadi dan beralih menggunakan kendaraan umum sebagai moda transportasi sehari-hari. Uji coba penghapusan 3-in-1 di sepanjang jalur protokol ternyata berdampak pada penumpukan kendaraan yang terjadi hampir sepanjang hari, terutama di jalur Sudirman menuju Tamrin serta Gatot Subroto menuju Kuningan. Hal ini terjadi karena pengguna kendaraan roda 4 yang biasa melintasi jalur alternatif untuk menghindari sanksi tilang 3-in-1, kini beralih ke jalan-jalan protokol hingga berimbas pada padatnya volume kendaraan di jalur tersebut. Tahap pertama kita sudah lalui 7 hari kerja, ya, uji coba penghapusan 3-in-1, ya. Ada beberapa temuan hasil dari evaluasi petugas lapangan. Yang pertama, ya, ada peningkatan kemacetan, ya, berkisar 24,35% di ruas jalan 3-in-1. Ya, nah ini mungkin euforia masyarakat yang tadinya nggak boleh, sekarang boleh. Nah, tetapi di jalan-jalan kolektor lenggang, lancar, sepi. Namun penumpukan volume kendaraan ini ternyata mendapat respon positif dari Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Andriansyah. Menurutnya penumpukan ini dapat membuat masyarakat tidak nyaman dan beralih menggunakan transportasi publik. Kita punya kewenangan untuk mengatur lalu lintas. Nah, salah satunya yaitu dia memaksa masyarakat ya untuk meninggalkan kendaraan pribadi untuk menggunakan kendaraan umum. Tapi konsekuensinya pemerintah harus menyiapkan itu dulu. Nah,
biar bagus dulu, biar banyak dulu, biar pasti dulu waktunya, baru nanti kita program-program untuk memaksa. Untuk itu, Dinas Perhubungan DKI Jakarta gencar meningkatkan layanan transportasi ibu kota, yakni dengan menambah unit bus Transjakarta dan membangun park and ride yang terintegrasi dengan terminal bus, serta memperluas lahan park and ride yang sudah ada. Nah, fokus utama kita akan melakukan yaitu pembangunan park and ride di terminal yang kita punya. Sebenarnya park and ride itu di Rambung Rambutan sudah ada, Cililitan sudah ada, Kalideres sudah ada, Kampung Rambutan sudah ada. Cuman nanti akan kami perpanjang perbanyak volumenya. Selama uji coba penghapusan 3-in-1, kemacetan di jalur tersebut meningkat lebih dari 24%. Sebagian masyarakat pun mulai beralih menggunakan kendaraan umum untuk menghindari kemacetan. Menurut data yang dihimpun oleh Dishub DKI Jakarta, jumlah pengguna transportasi umum meningkat sebesar 5% selama uji coba penghapusan 3-in-1 digelar. Ferawati, Muhammad Soleh, DAI TV. Ya, lalu bagaimana dengan tanggapan para pengguna jalan terhadap dampak dari uji coba penghapusan 3-in-1 ini? Kita simak dalam tayangan berikut. Sama aja sih. Kayaknya tambah macet ya, Mbak? Malah tambah macet kalau untuk 3-in-1. Makin macet sih ya sebenarnya. Sudirman, kawasan Sudirman lainnya sih tambah macet ya. Makin macet. Setuju nggak ya? Setuju nggak setuju ya, Mbak ya? Yang penting nggak macet aja lah ini. Ya setuju juga sih. Karena mobil semua bisa keluar, tapi ya efeknya membuat macet itu. Buat kalau untuk menunjang pekerjaan saya setuju aja 3-in-1 dihapuskan. Cuman kalau untuk lalu lintas mungkin lebih baik masih ada sih. Lebih nyaman sekarang kendaraan umum tuh udah lebih banyak kayak busway kayak gitu-gitu. Udah lebih nyaman, kereta api juga udah lebih nyaman. Karena saya tempat kerjanya beda-beda, saya banyak mobile, nggak bisa pakai kendaraan umum, capek soalnya. Ya, pemirsa, upaya mengurangi kemacetan di Jakarta terus dilakukan oleh pemerintah melalui peningkatan kualitas angkutan publik. Ya, salah satunya adalah peningkatan pelayanan dan kenyamanan untuk menarik masyarakat agar beralih dari kendaraan pribadi ke transportasi umum. Kemacetan menjadi pemandangan yang lumrah di ibu kota. Penumpukan kendaraan yang tidak sebanding dengan kecepatan arus lalu lintas membuat sebagian besar ruas jalan di pusat kota mandek. Sebelumnya, untuk mengurangi kemacetan, pemerintah memberlakukan sistem 3-in-1, namun hasilnya kurang efektif. Kini pemerintah mencoba meningkatkan pelayanan dan kualitas angkutan publik agar menjadi pilihan masyarakat dan dapat mengurangi volume kendaraan di jalan. Seperti Transjakarta yang tahun ini menambah 600 armada bus. Armada yang datang itu ada 600 bus Kemenhub, bantuan Kemenhub melalui PPD. Dan PPD ini adalah salah satu operator lama kami. Ya. Dan ditambah pengadaan dari operator swasta Mayasari 51 unit. Ya. PPD menggunakan single bus diesel, ya. Sedangkan Mayasari menggunakan bus gandeng articulate, ya. Dan yang bisa mengangkut 2 kali lipat dibandingkan dengan bus single. Jadi total sebetulnya bus baru sudah datang 702. Ya. Belum lagi nanti kami akan ada penambahan terus, ya. Di akhir tahun diperkirakan ya, ada bus sekitar 1.200 yang datang, ya, dengan segala macam variatif. Dari total kebutuhan kami mungkin sekitar 2.000-an. Perbaikan fasilitas Transjakarta terus dilakukan, mulai dari penambahan jumlah armada bus agar tidak terjadi penumpukan penumpang, sterilisasi jalan yang khusus diperuntukkan bagi Transjakarta agar tidak dilewati oleh kendaraan umum lainnya, serta menambah koridor yang sebelumnya 12 koridor, kini menjadi 13 koridor. Rute Ciledug ke Tendean yang kini dalam proses pembangunan. Daya angkut kami itu per hari itu harus sudah bisa sampai 700-800 ribu. Cuma yang terpakai ini baru 330 ribuan. Ya. Target kami bulan ini bisa mencapai 9 juta lebih. Ya. Bulan lalu kita sudah mencapai 9 juta. Secara bertahap dari Januari sampai Maret meningkat. Ya. Januari itu kita mengangkut satu hari itu sekitar 250 ribu. Ya. Februari itu 270 ribu.
Maret itu sudah 290.000 per hari ya. Jadi kira-kira penambahan sampai 10%. Selain sarana dan prasarana, pelayanan petugas Transjakarta juga terus ditingkatkan agar penumpang merasa nyaman selama perjalanan. Pertama kayaknya menghindari macet banget kan, dia ada jalannya sendiri, terus kayak banyak gitu busnya, jadi kalau misalnya jam berapapun ada gitu, jadi lebih gampang, efisien. Ya, perbaikan transportasi umum ibu kota ini berdampak pada peningkatan jumlah penumpang. Diharapkan jumlah masyarakat yang menggunakan moda transportasi publik kian meningkat dan dapat mengurangi kepadatan lalu lintas Jakarta. Meli Puspita, Ihsan, DAI TV. Ya, masih seputar lalu lintas di ibu kota, pemirsa, mengurangi kemacetan di Jakarta terus diupayakan oleh pemerintah. Salah satunya adalah dengan menyediakan fasilitas Park and Ride. Park and Ride dibuat terintegrasi dengan Transjakarta sehingga para pengendara bisa memarkirkan kendaraannya di sini dan melanjutkan perjalanan dengan Transjakarta. Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya di tahun 2015, jumlah kendaraan bermotor di Jakarta dan sekitarnya bertambah sebanyak 5.500 hingga 6.000 unit kendaraan per hari. Jumlah tersebut didominasi oleh pertambahan sepeda motor yang mencapai 4.000 hingga 4.500 per hari, sedangkan kendaraan roda 4 mengalami pertumbuhan sebanyak 1.600 unit per hari. Ya, penggunaan kendaraan pribadi menjadi penyebab utama kemacetan di Jakarta. Melihat hal ini, pemerintah membuat konsep baru dengan membuat fasilitas Park and Ride, yakni tempat parkir kendaraan yang terintegrasi dengan halte Transjakarta dan tersedia di wilayah Kalideres, Kampung Rambutan, dan Ragunan. Ya, Park and Ride yang ada di dalam kota, kita akan banyakin Park and Ride itu di luar kota, sehingga dititip langsung masuk cukup pakai bus. Park and Ride-nya disiapin, haltenya disiapin, nanti bus kita yang akan menjemput. Park and Ride yang berada di Ragunan didirikan pada tahun 2010 dengan luas lahan 800 meter persegi. Terdapat 2 lantai yang dipergunakan sebagai lahan parkir. Lantai dasar digunakan sebagai parkiran motor dan lantai 1 dan 2 untuk mobil. Park and Ride ini beroperasi berdasarkan jam operasional Transjakarta, mulai pukul 4:30 pagi hingga 12:30 dini hari. Biaya untuk menggunakan Park and Ride ini pun tidak terlalu mahal. Rp2.000 untuk motor dan Rp5.000 untuk mobil. Yang jelasnya di sini efektif banget buat ngurangin kemacetan. Karena rata-rata motor dan mobil ini banyak orang pinggiran gitu. Maksudnya mereka parkir gitu dengan biaya murah kan gitu. Karena motor kan Rp2.000, mobil itu kan Rp5.000. Daripada dia berkendaraan masuk ke dalam kota, lebih baik dia parkir di sini, naik kendaraan busway, itu lebih efektif banget gitu, mengurangi kemacetan lah gitu. Kebanyakan dari pengguna Park and Ride ini berasal dari kota penyangga Jakarta, seperti halnya Depok dan Bogor. Mereka memarkirkan kendaraan di sini, kemudian mereka melanjutkan perjalanan menggunakan Transjakarta. Dalam sehari, Park and Ride Ragunan ini menampung lebih kurang 450 kendaraan bermotor dan 50 mobil. Keberadaannya pun dirasa sangat membantu masyarakat, seperti Evi yang telah 4 tahun menggunakan fasilitas Park and Ride. Di sini kan bisa sampai malam, jadi lebih safety di sini. Terus bapak-bapak parkirannya juga kayak sering bisa ngebantu kita kalau misalnya ngeluarin motor atau motor kita nggak bisa dinyalain gitu. Park and Ride itu bagus ya, terus selain itu juga kan kita nyambung ke busway, jadi bisa ngurangin macet juga. Terus pemerintah terus berusaha memberikan alternatif untuk mengurangi kemacetan guna memberikan kenyamanan bagi pengguna jalan dan demi menciptakan Jakarta yang lebih baik. Meli Puspita, Ihsan, DAI TV. Dalam memperingati Hari Bumi yang jatuh pada tanggal 22 April lalu, salah satu perusahaan retail di Indonesia meluncurkan program hijau bertajuk Sedekah Sampah. Ya, program ini dibuat untuk mengajak masyarakat memilah sampah rumah tangga dan menaruhnya di kotak sampah yang disediakan di depan toko untuk selanjutnya didaur ulang. Dalam sehari, Indonesia bisa menghasilkan 175.000 ton sampah. Tak heran bila Indonesia masuk ke dalam kategori negara penyumbang sampah ke lautan terbesar kedua di dunia setelah Tiongkok. Untuk menanggulangi polemik sampah di Indonesia, salah satu perusahaan retail bekerja sama dengan sejumlah organisasi peduli lingkungan meluncurkan program sedekah sampah.
Peluncuran program sedekah sampah yang dilakukan dalam rangka memperingati Hari Bumi pada 22 April lalu dengan tujuan untuk mengubah pola pikir masyarakat akan pentingnya mengelola sampah secara mandiri mulai dari lingkungan rumah tangga. Dalam pelaksanaannya, masyarakat dapat membawa sampah rumah tangga yang telah dipilah sebelumnya, seperti botol plastik bekas dan kardus. Selanjutnya, sampah-sampah tersebut dibawa dan dimasukkan ke dalam kotak sampah khusus yang telah disediakan oleh pengelola perusahaan retail di 30 lokasi. Tujuannya sekali lagi supaya kita ikut bertanggung jawab dalam pengolahan sampah di Indonesia. Daripada dikirim ke TPA, kemudian tidak terkelola dengan baik, kita bisa ke daur ulang dengan bermanfaat dan bertanggung jawab. Dalam kesempatan yang sama, salah satu pegiat lingkungan dan tokoh publik Nugi juga turut hadir dan menjadi pembicara dalam seminar bertajuk Meraih Untung dari Sampah. Dengan mempergunakan transportasi bersepeda, membawa botol sendiri, membawa tumbler untuk kopi saya sendiri, jadi saya jarang jajan, terus juga harus bayar parkir dan segala macam, dan juga bawa tas belanjaan saya kemana-mana sendiri. Otomatis saya menjadi punya banyak fleksibilitas dalam membeli hobi-hobi yang saya suka, misalnya mau nambah beli gitar buat saya koleksi segala macam, tapi tidak dihabiskan oleh kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak ramah lingkungan. Dengan kehadiran program sedekah sampah, diharapkan masyarakat dapat tergerak dan mau ikut berkontribusi untuk menjadikan sampah sebagai komoditas yang bernilai ekonomi, sehingga kedepannya dapat memicu gaya hidup baru yang lebih ramah lingkungan. Nova Monika, Irwan Fauzi, DAI TV. Ya, pemirsa, selanjutnya kita akan membahas tentang komitmen Indonesia mengurangi emisi gas rumah kaca. Namun setelah jeda berikut, tetap bersama kami di Halo Indonesia. Baik, Anda masih bersama kami di Halo Indonesia dan dalam segmen bincang kali ini kita akan membahas tentang komitmen perubahan iklim di Indonesia. Seperti kita tahu, Vince dan juga pemirsa, bahwasanya saat ini isu tentang perubahan iklim ini masih hangat diperbincangkan karena memang banyak negara yang sudah merasakan dampak dari perubahan iklim ini sendiri di berbagai belahan dunia. Betul sekali ya? Iya, terutama di Jakarta saja kita sudah melihat bahwa kendaraan begitu banyak dan akhirnya kita udah nggak pernah lagi dapat udara segar ada di kota Jakarta. Betul sekali, karena memang yang kita perlukan sekarang adalah komitmen dan juga kesadaran pribadi untuk sama-sama ayo kita perangi ini dan kendalikan seperti emisi gas rumah kaca. Kita punya target di tahun 2020 adalah 26% menurun. Nah, untuk membahas tentang hal ini telah hadir bersama kami di studio Halo Indonesia Nofrizal Tahar selaku Kepala Biro Humas KLHK. Namun sebelum kita berbincang dengan beliau, kita saksikan dulu tayangan berikut. Kegiatan industri yang menghasilkan limbah atau polusi, pembakaran hutan, penggunaan sarana transportasi yang tidak ramah lingkungan merupakan beberapa penyebab terjadinya pemanasan global. Panel antar pemerintah tentang perubahan iklim merilis data. Dari tahun 1990 hingga tahun 2100, suhu permukaan global meningkat 1,1 hingga 6,4 derajat Celcius. Pemanasan global berdampak pada perubahan iklim, di mana pola cuaca di seluruh dunia berubah. Akibatnya, banjir kerap terjadi saat musim penghujan tiba. Dan ketika musim kemarau berlangsung, kebakaran hutan kerap terjadi yang mengakibatkan polusi udara yang berdampak pada kesehatan masyarakat. Masalah ini menjadi perhatian para pemimpin dunia dengan dilangsungkannya pertemuan perubahan iklim di Paris, Prancis pada 29 November hingga 13 Desember 2015 lalu. Pertemuan yang diikuti 195 pemimpin dunia termasuk Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menghasilkan berbagai kesepakatan. Di antaranya, sepakat untuk menjaga suhu udara di bawah 2 derajat Celcius. Perilaku ramah lingkungan dapat menjadi solusi menghambat terjadinya pemanasan global, seperti mengurangi penggunaan kendaraan pribadi dengan beralih ke sarana transportasi umum yang ramah lingkungan, melakukan penanaman pohon, dan masih banyak cara lainnya. Meski terlihat sederhana, namun dampaknya bisa menyelamatkan bumi dari kerusakan akibat pemanasan global.
Baik, ini kalau kita coba menilai kembali apa yang terjadi pada November-Desember kemarin di Paris, terjadi COP21 ya, di mana Presiden Jokowi juga hadir ke sana. Ada 195 negara dan hanya 175, berarti ada 20 yang belum menyatakan komitmennya untuk mengurangi emisi gas karbon atau emisi gas rumah kaca ini sendiri, karena memang targetnya di 2020 tadi kita bilang 26%, sementara di tahun 2030 10 tahun kemudian adalah 29%. 29. Hanya naik 3 ya, tapi hanya naik 3. Tapi semoga optimis itu bisa mengurangi setidaknya ya emisi gas rumah kaca atau karbon yang sangat membahayakan untuk kehidupan manusia. Nah, sekarang seperti apa sih komitmen yang sesungguhnya nih yang kita akan dengarkan langsung dari Bapak Nofrizal Tahar, Kepala Biro Humas KLHK. Langsung aja kita sapa beliau ya. Halo Pak Nof, apa kabar? Baik, selamat pagi Mbak Fitri dan Mbak Nofrizal. Segar sekali hari ini ya. Semoga juga dengan lingkungan alam kita juga semakin segar ya, tidak ada polusi lagi. Oke, Pak Nof, 26% 2020, 29% 2030. Optimiskah pemerintah Indonesia untuk bisa mencapai target yang sudah ditetapkan di Paris Agreement di COP21 kemarin? Ya, sebelumnya saya mungkin ingin cerita ya, bahwa tantangan terbesar atau ancaman terbesar yang dihadapi oleh umat manusia di dunia sekarang itu adalah persoalan perubahan iklim dan global warming. Semua negara, semua komponen, semua elemen di dunia ini sudah sepakat itu adalah ancaman dan tantangan terbesar yang dihadapi oleh kehidupan bumi ini. Kalau kita semua di bumi ini tidak menghadapinya, mengantisipasinya atau tidak menanganinya, peradaban akan hilang. Itu statement pertama. Yang kedua, di Paris Agreement kemarin ini ada satu kesepakatan besar seluruh negara di dunia bahwa tidak boleh lebih peningkatan suhu 2 derajat sebelum masa pre-industri, dan kalau bisa di bawah 1,5 derajat. Gitu loh. Inilah komitmen Paris Agreement kemarin. Indonesia berkomitmen untuk itu, sehingga pada tanggal 22 April kemarin, 22 April adalah Hari Bumi, ada 175 negara di dunia yang langsung signing tentang Paris Agreement on Climate Change itu. Itu untuk berapa derajat, Pak? Di bawah 2 derajat. Oke. Kemudian setelah signing Paris Agreement tentunya akan diikuti oleh ratifikasi di negaranya masing-masing. Itu harus menjadi hukum positif di negaranya. Kemarin itu ada 13 negara yang sudah deposit istilahnya. Jadi baru signing dia sekaligus sudah ratifikasi gitu loh. Itu negara-negara small island. Jadi memang negara-negara yang sangat rentan terhadap perubahan iklim. Kalau suhu naik, mungkin negaranya akan tenggelam begitu loh. Seperti negara mana saja? Ya, misalnya seperti Tonga, Kepulauan Fiji, itu kan negara-negara small island ya, yang negaranya sangat rentan terhadap kenaikan muka air laut. Dan akan hilang dan tenggelam ya? Iya, kalau suhu naik 2 derajat ya mungkin nggak akan ada lagi negara itu kan begitu. Nah, dalam konteks itu memang kita juga nanti akan melakukan ratifikasi di kita begitu loh. Termasuk di Indonesia tentunya. Di Indonesia, karena harus menjadi hukum positif. Setelah kita ratifikasi, nanti diikuti dengan NDC itu, National Determined Contribution, yaitu 29% tadi itu. Tapi kalau kita lihat nih, Pak, Indonesia kemarin Pak Jokowi menargetkan sesuai dengan kesepakatan Paris Agreement 2%. Tapi kemudian ada negara Tiongkok 2 derajat. Nah, kemudian Tiongkok yang notabene adalah penghasil emisi gas karbon terbesar di dunia, mereka punya target 1,5%, Pak Nov. 1,5 derajat. 1,5 derajat. Saya 1% terus ya. Nah, apakah memang Indonesia belum mampu karena mungkin keterkaitan dengan kebakaran hutan dan juga lahan? Saya pikir bukan ke sana ya berpikirannya. Memang kan ini seluruh dunia kesepakatannya di Paris Agreement 2 derajat. Tidak lebih kenaikan suhu bumi ini sampai 2 derajat. Kalau bisa 1,5 derajat. Dan nanti di 2018 itu akan ada panel besar dalam panel IPCC namanya. Itu panel seluruh pakar-pakar di dunia, mungkin tergabung 3.000-an pakar di dunia, itu melihat apakah ada kemungkinan kita bisa tidak sampai 1,5 derajat turunnya. Itu yang pertama begitu loh. Yang kedua, ya di National Determined Contribution itu nanti komitmen kita bisa nggak, itu kan 29% itu Indonesia, itu kan akan bergabung dengan seluruh dunia. Kalau digabung semua, dia memang nyampe 2 derajat nggak? Atau jangan lebih gitu loh. Itu di situ kuncinya nanti. Dan kalau itu sudah binding nanti setelah kalau
sudah disampaikan, sudah ratifikasi. Ya, tadi kita bicara soal ratifikasi. Nah, untuk Indonesia apa pertama kali tahap ratifikasi yang akan dilakukan oleh pemerintah kita? Jadi yang signing yang di New York kemarin yang mewakili Bapak Presiden, Ibu Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Ibu Siti Nurbaya, itu akan kita bahas di parlemen dan itu akan menjadi hukum positif kita. Sehingga kita meratifikasi Paris Agreement on Climate Change itu. Setelah itu diratifikasi, kita akan submit ke UN-nya, UNFCCC-nya bersama dengan National Determined Contribution tadi. Komitmen kita untuk menurunkan 29% tadi. Nah, dan ini kalau sudah disubmit sudah legal, sudah nggak ada ini lagi ngeles lagi. Oh, saya nggak bisa, sudah komit 29%. Kira-kira begitu. Baik, Pak Nofrizal. Nanti kita akan bahas sebenarnya untuk emisi gas rumah kaca di Indonesia tuh keadaannya seperti apa dan dampak lingkungannya seperti apa ya. Pemirsa, kami masih akan kembali setelah pesan yang satu ini. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Halo Indonesia, dan kalau kita berbicara tentang emisi gas karbon, emisi gas rumah kaca, ini memang ada banyak faktor yang menyebabkan itu, entah itu dari industri kah, energi kah, atau yang lainnya. Yang menjadi pertanyaan adalah seberapa besar masing-masing ini menjadi indikator penyumbang emisi gas karbon dan juga emisi gas rumah kaca. Kita tanyakan langsung ke Pak Nof. Pak Nof, sebenarnya penyumbang terbesar, adakah urutannya dan berapa porsinya masing-masing persentasenya? Ya, ini dari data yang kita punya ya. Komposisi emisi gas rumah kaca di kita itu ada dari pertama disebutnya LULUCF. LULUCF ini bahasa Inggrisnya. Di Indonesia kan artinya perubahan tata guna lahan dan deforestasi hutan termasuk lahan gambut di sini. Yang kedua adalah dari energi. Yang ketiga ada sektor pertanian, industri dan limbah. Jadi 5 ini komposisi gas rumah kaca kita. Yang terbesar itu adalah dari perubahan tata guna lahan, deforestasi hutan dan lahan gambut, itu kurang lebih 47,8% dari semua emisi gas rumah kaca kita. Besar, ya? Kemudian yang kedua adalah energi, sekitar 34,7%, gitulah. Artinya apa? Kalau kita bisa menghapus sama sekali kebakaran hutan, kemudian juga mengendalikan kita sudah ada juga yang kebijakan moratorium hutan primer dan lahan gambut. Kemudian juga ada baru-baru ini juga Bapak Presiden juga menyatakan akan moratorium izin baru untuk sawit dan tambang. Kemudian juga akan ada istilahnya kalau ini bisa dilakukan, dan juga akan ada badan restorasi gambut yang sudah ada yang akan memulihkan 2 juta hektar lahan gambut yang rusak akibat kebakaran itu. Saya pikir mungkin 47,8 itu kita bisa tekan, dan saya pikir akan signifikan terhadap penurunan emisi gas rumah kaca di Indonesia. Di samping juga sektor energi yang memang kita juga harus fokus begitu loh. Kira-kira kan 2 itu yang dominan ya. Tadi kita sudah ada hutan, Pak. Sudah ada hutan, dan ada juga kita sadar sekali ya kalau kendaraan kita juga semakin mendekat energi fosil. Kalau untuk sektor energi tadi, apa saja yang akan dikendalikan oleh pemerintah? Yang pasti ya, kita tentu harus bergerak ke renewable energy ya. New dan renewable energy ya. Tentu yang namanya energi matahari, energi hidropower, kemudian panas bumi, solar, wind, biomass, bioenergi, tentu harus kita dorong perkembangannya. Sehingga memang sektor energi itu akan didominasi nanti ke depannya dari sektor new dan renewable energy yang memang tidak memberikan kontribusi besar atau bahkan tidak ada kontribusinya terhadap emisi gas rumah kaca karena non fosil kan. Itu yang pertama. Yang kedua yang lebih penting lagi menurut saya adalah persoalan lifestyle ya. Tadi saya juga cara gaya hidup dan cara berpikir, di segmen pertama saya lihat tadi bagaimana kita harus bergerak ke public transportasi sehingga memang carbon footprint kita itu memang sangat sedikit. Jadi kalau sekarang setiap orang dari pagi sampai malam itu carbon footprintnya banyak. Bawa kendaraan sendiri, macet, mungkin pulang balik 5-6 jam. Itu berapa emisi gas rumah kaca? Tapi kalau dengan carbon footprintnya pagi pakai pedestrian, atau naik sepeda seperti ada banyak tokoh-tokoh masyarakat sekarang, sampai stasiun parkir, park and ride tadi kan, parkir, kemudian naik public transportasi,
turun, nongkrong dulu di hutan kota, itu termasuk mengurangi jejak karbon kita ya? Iya, menikmati bersosialisasi dengan berbagai lapisan komponen, kemudian jalan ke kantor. Nyampe di kantor segar kan, kemudian keluar kreativitas, inovasi. Pulang juga begitu, sore mampir lagi ke pedestrian jalan, nongkrong di ruang terbuka hijau atau taman kota, berinteraksi dengan semua lapisan masyarakat. Ada persoalan sosial di situ, mungkin bisa selesai. Kemudian naik public transportasi pulang ke rumah, nyampe di stasiunnya mungkin pakai sepeda atau pedestrian nyampe rumah. Tidur nyenyak, fresh, besok pagi keluar ide-ide baru. Sekarang kan enggak. Nah, jadi memang carbon footprint harus kita ini kan, sehingga lifestyle di masyarakat harus mengalami perubahan yang besar. Begitu. Baik, Pak Nofrizal, itu tadi yang menarik bahwa kesadaran atau gaya hidup seseorang sebenarnya harus dirubah. Nah, kalau yang saya tahu juga ada ICCEFE 2016 yang dilakukan oleh KLH juga ya, untuk memberikan kesadaran terhadap para pelajar dan anak-anak muda. Kita punya tayangannya, Pak. Baik. Ya, pemirsa, inilah ICCEFE yang dimotivasi oleh KLH. Berikut ini tayangannya. Peran serta Indonesia dalam menanggulangi isu perubahan iklim global dinyatakan melalui Komitmen Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca sebesar 26% pada tahun 2020. Untuk mewujudkan komitmen ini, pemerintah perlu menyebarkan pengetahuan dan informasi mengenai program serta aksi pengendalian perubahan iklim kepada seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Untuk itu, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan bersama utusan khusus Presiden bidang perubahan iklim bekerjasama dengan BUMN, perusahaan swasta dan berbagai NGO menggelar Indonesia Climate Change Education Forum and Expo sebagai media edukasi, mitigasi, dan adaptasi perubahan iklim dari berbagai sektor menuju pembangunan rendah emisi karbon. ICCEFE yang digelar pada pertengahan April lalu merupakan kegiatan forum diskusi dan pameran aksi-aksi perubahan iklim di Indonesia yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan terkait efisiensi energi, energi terbarukan, edukasi perubahan iklim, infrastruktur hijau, pasar karbon, dan lain-lain. Serangkaian kegiatan menarik seperti pemutaran film pendek, bedah buku, dialog interaktif, lomba dan pertunjukan seni digelar di Jakarta Convention Center selama 3 hari dan melibatkan pelajar dari taman kanak-kanak hingga perguruan tinggi. Berbagai program ini diharapkan dapat menjadi media edukasi bagi para pelajar mengenai hal apa saja yang dapat dilakukan untuk menjaga bumi. Nah, itu tadi maksudnya, tadi saya salah untuk pembukaannya, bahwa harusnya saya bilang yang di-campaign oleh KLHK. Betul sekali ya. Kita tanyakan langsung kembali ke Pak Nof. Pak Nof, emang ada campaign khusus kah? Ini salah satu bentuk nyata dari campaign itu? Jadi memang salah satu langkah konkret dari Paris Agreement on Climate Change itu adalah persoalan campaign dan outreach ya. Kita harus sebanyaknya melakukan campaign dan outreach. Karena kan kesadaran kolektifnya kan belum sama ini setiap orang. Jadi memang dan kalau bisa ya ke masyarakat, kelompok masyarakat yang masih usia dini begitu loh. Karena memang mereka ini yang memang jadi generasi penerus. Dan memang perubahan mindsetnya itu kalau yang udah agak ini kan berbeda dengan yang masih muda ya. Sehingga memang kita berharap ini bisa menjadi perubahan besar di masyarakat tentunya. Sehingga memang peradaban modern itu adalah peradaban yang green gitu loh. Gaya lingkungan, gaya sadar lingkungan gitu, gaya hidup sadar lingkungan. Dan itu kalau bisa harus jadi tren gitu. Baik. Nanti kita akan bahas lagi, Pak. Kita ternyata masih punya satu segmen lagi dan kita nanti akan bahas seperti apa sih yang tindakan nyata dari KLH lagi dan juga masyarakatnya nanti ya. Pemirsa, kami masih akan kembali, tetap bersama kami di Halo Indonesia. Baik, ini kalau kita berbicara tentang climate change, perubahan iklim, banyak yang kemudian melakukan berbagai upaya, ya salah satunya adalah dengan seni, untuk menginspirasi orang-orang untuk ya jauh lebih menghargai lingkungan alam yang ada di sekitar kita. Ya, terutama untuk mereka yang ada di kawasan yang perubahan iklimnya cukup signifikan, yaitu di kawasan Gletser, yaitu salah satunya tepatnya di salah satu wisata destinasi surga dunia, yaitu Greenland. Oke, seperti apa? Nah, seperti apa sih dua seniman Greenland ini yang untuk menyuarakan suaranya lewat lukisan? Berikut ini liputannya. Tidak hanya menjadi perhatian pemerintah dan pemerhati lingkungan, dampak perubahan iklim pun menyedot perhatian para seniman.
Seperti dua seniman asal Greenland yang menuangkan kekhawatiran mereka terhadap dampak perubahan iklim melalui karya seni. Mickey Jacobson merupakan seorang seniman asal Greenland Selatan yang gemar menjelajahi alam liar sejak kecil. Mickey yang kini menetap di Nuuk, ibu kota Greenland, menciptakan karya-karya menggabungkan landscape dan motif tradisional Greenland dengan gaya kontemporer. Mickey kerap menuangkan tema perubahan iklim ke atas kanvas. Salah satu karyanya yang cukup menyedot perhatian adalah lukisan potret dirinya di atas mobil salju. Namun mobil tersebut berada di atas air, alih-alih salju. Before, when I was a kid, we could pretty much predict when the ice would set on the fjord and when it would leave in the spring. Now it's we never know if it's going to rain in the middle of the winter, which was very, very rare when I was a child, but now it can happen. The reason for I involve climate change in my art is to make people think or maybe ask questions about what's going on in the environment and in the world today, in nature. Not that I have any answers for it, but that I can maybe make people see something they know already, but from a new perspective. Selain Mickey, Mia Lidenhan, seniman asal Ilulissat, sebuah kota di sebelah barat Greenland, juga gemar menuangkan tema-tema perubahan iklim dalam karya-karyanya. Salah satu lukisan cat minyak, Mia menggambarkan seekor beruang kutub yang sedang kesepian di atas sebuah bongkahan es. Lewat lukisan bertemakan pemanasan global, seniman Greenland berharap suara mereka bisa didengar oleh masyarakat luas. Vi har ikke længere havis, og vi mangler sne om vinteren. Og det er blevet så varmt om sommeren. Ya, itu tadi dua seniman Greenland saja mereka mau mengkampanyekan isu perubahan iklim lewat lukisannya. Betul. Ya. Apalagi KLHK ya tentunya ya, harusnya sekali. ya. Nah sekarang juga kalau kita berbicara dari dunia, tadi kita Indonesia, sekarang dunia. Sekarang juga ada utusan Presiden Jokowi, Profesor Rahmat Witoelar yang sedang berada di New York untuk mereview Paris Agreement dari COP21 kemarin. Nah yang akan coba kita tanyakan sedikit, mungkin ada bocoran informasi dari Pak Nov tentang bagaimana sih tindak lanjut yang dilakukan oleh negara lain terkait dengan follow up activities agar tetap sustainable nih dari COP21 kemarin. Kita kembali ke Pak Nov. Pak Nov, bagaimana kemudian pandangan dari negara-negara lain yang juga ikut dalam COP21 kemarin, termasuk juga Indonesia sejauh ini? Ya, selama ini kan horizon politiknya perubahan iklim ini kan kalau kita balik ke tahun 2007 misalnya, waktu masih Kyoto Protocol acuannya, itu memang negara-negara besar seperti Amerika, Cina itu agak, atau Australia gitu, waktu itu kan agak berbeda dengan kondisi setelah Paris Agreement sekarang. Sekarang negara-negara besar seperti Amerika, Cina, Uni Eropa, Rusia dan sebagainya, termasuk Australia, itu sudah komitmennya tinggi. Artinya apa? Ini kan akan menjadi entry to force Paris Agreement itu kalau diratifikasi oleh 55 negara yang memang mengkontribusi 55% daripada emisi gas rumah kaca dunia. Cina dengan Amerika saja itu mungkin sudah di atas 30% gitu loh. Jadi memang berbeda kalau kita lihat horizon politiknya pada Kyoto Protocol dulu dengan yang sekarang dengan setelah Paris Agreement 2015 ini. Jadi ada satu komitmen yang sangat kuat dari dunia sekarang untuk menghadapi persoalan perubahan iklim ini. Baik, dan kita juga, negara kita adalah 40% penyumbang polusi dunia ya. Salah satunya hutan, kita juga salah satunya hutan kita juga menjadi paru-paru dunia ya. Semoga, tapi itu bukan 40% dari dunia itu 47 dari emisi kita semua. Ya, emisi gas kita. Baik Pak Nofrizal, terima kasih atas perbincangannya. Semoga nanti ratifikasinya berjalan dengan lancar ya Pak. Insya Allah kita doakan. Amin. Semoga parlemen mendukung. Ya, semoga parlemen mendukung. Ya pemirsa, demikian perbincangan kita dan kami masih memiliki informasi menarik lainnya. Tetap bersama kami di Halo Indonesia. Ya, Tangerang sempat mendapat predikat sebagai kota terkotor kedua se-Indonesia pada tahun 2008. Hal ini dapat terlihat dari kondisi Sungai Cisadane yang tercemar oleh berbagai jenis sampah, mulai dari sampah rumah tangga hingga industri. Kondisi ini menggerakkan beberapa warga Tangerang untuk membentuk komunitas bernama Bangsa Suci, sebuah komunitas yang peduli terhadap kebersihan Sungai Cisadane.
Predikat sebagai kota terkotor kedua se-Indonesia yang pernah melekat pada kota Tangerang kini berangsur-angsur pudar. Pemerintah dan masyarakat Tangerang sama-sama berjibaku membenahi kota mereka dari permasalahan sampah, terutama sampah yang menumpuk di Sungai Cisadane. Dibutuhkan komitmen tinggi dan tindakan nyata untuk membersihkan bantaran Sungai Cisadane dari 78 jenis sampah, mulai dari sampah rumah tangga hingga industri. Komunitas Bank Sampah Sungai Cisadane atau Bangsa Suci merupakan salah satu komunitas masyarakat Tangerang yang peduli terhadap kondisi Sungai Cisadane yang tercemar. Bangsa Suci yang terbentuk tahun 2012 ini rutin menyusuri Sungai Cisadane 2 kali dalam seminggu untuk mengangkut sampah-sampah di bantaran sungai. Dengan menggunakan rakit dan jaring sederhana, komunitas ini mampu mengangkut 8 hingga 10 karung sampah per harinya. Sayangnya jumlah ini hanya 15% dari total sampah yang mengotori Sungai Cisadane, yaitu 100 ton per harinya. Kegiatan pokok di Bangsa Suci adalah kita melakukan peminimalisasian sampah sungai. Karena dari awal kita bangun Bangsa Suci ini berasal dari keprihatinan kita, sumber air kita, sumber air baku, air minum, Sungai Cisadane itu keadaannya semakin hari semakin memprihatinkan, sampah semakin banyak, limbah-limbah juga semakin banyak. Ini alatnya masih sangat tradisional sekali. Kita masih menggunakan rakit di era masyarakat ekonomi ASEAN. Tapi ini membuktikan bahwa kearifan lokal kita masih hidup. Paling kita mampu sekitar 15%. Karena sampahnya begitu banyak, mungkin kalau kita coba hitung secara kasar, sehari bisa lebih dari 100 ton ini sampah Sungai Cisadane ini. Komunitas Bangsa Suci melakukan pendekatan personal kepada masyarakat untuk merubah kebiasaan mereka membuang sampah di sungai. Selain menyadarkan masyarakat untuk tidak lagi menjadikan sungai sebagai tempat pembuangan akhir sampah, Uyus dan anggota komunitas lainnya juga mengajak masyarakat untuk memilah sampah organik dan non-organik mulai dari tingkat rumah tangga. Lagi-lagi pendekatan kepada subjek, kepada si orangnya, kayak gitu kan, karena orang itu yang menyebabkan sampah itu makin menggunung, sampah itu jadi masalah, sampah itu jadi musibah, itu orang. Bukan sampahnya, sampah itu benda mati. Yang menyebabkan itu jadi bahaya, yang menyebabkan itu jadi penyakit, yang menyebabkan itu jadi bencana, itu manusianya. Sampah-sampah yang diangkut dari sungai selanjutnya akan dipilah dan diklasifikasi sesuai dengan jenisnya. Setelah itu, sampah kemasan berbahan plastik dan kaleng didaur ulang oleh para seniman Bangsa Suci menjadi lampu tembak, mainan anak seperti robot, tas, hingga baju pengantin. Selain menjaga kebersihan lingkungan, kegiatan yang digagas oleh komunitas ini juga dapat mendatangkan penghasilan tambahan bagi anggotanya. Tim Liputan DAI TV. Ya, cuka kayu sebagai salah satu hasil pertanian di Desa Bojong Picung tidak hanya meningkatkan keuntungan ekonomis, tetapi juga keuntungan ekologis. Ya, penggunaannya sebagai pestisida nabati juga membantu menjaga kesuburan tanah. Desa Bojong Picung adalah salah satu desa di kawasan Cianjur, Jawa Barat. Di sini kaum perempuan bisa kembali produktif. Hal ini tidak terlepas dari kegiatan pemberdayaan perempuan, kegiatan kelompok Tani Dewi Sri, yang didirikan pada tahun 2008. Mereka yang memiliki keterampilan terbatas dikenalkan dengan keterampilan pembuatan cuka kayu dari hasil destilasi pembakaran kayu untuk menghasilkan unsur hara mikro. Hara ini bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas tanaman hingga kebutuhan farmasi atau obat-obatan. Dengan melibatkan pekerja perempuan, hasil produksi cuka kayu dari kelompok Tani Dewi Sri Desa Bojong Picung terus meningkat karena besarnya kemauan belajar kaum ibu. Pada tahun 2011, kelompok tani wanita yang memiliki 30 anggota ini mendapatkan bantuan alat lebih modern dari Badan Litbang. Berkat bantuan tersebut, KWT Dewi Sri dapat memproduksi cuka kayu 3 kali lebih banyak dalam sekali produksi. Awal dibentuknya, tadinya kan ibu-ibu di sini nggak ada pekerjaan ya. Ya ibu-ibunya nggak punya pekerjaan, yang paling ke ladang gitu. Terus ya dibentuk sama tim penggerak PKK Desa Bojong Picung.
ya bisa bisa menambah ilmu, terus banyak juga ada penghasilan juga gitu. Keberhasilan kelompok wanita tani Dewi Sri tidak lepas dari bimbingan seorang penyuluh kehutanan Ibu Jaujah. Dedikasinya terhadap pertanian dan kaum perempuan membuatnya berhasil mengajak kelompok wanita tani mengembangkan cuka kayu sekaligus memperkenalkan kegiatan berwawasan sadar lingkungan. Berkat kerja kerasnya, kelompok wanita tani Dewi Sri pun beberapa kali mendapatkan penghargaan, mulai dari penghargaan dalam bidang pangan lokal Jawa Barat hingga sebagai kelompok masyarakat peduli lingkungan. Karena kalau saya cenderung dengan kelompok wanita tani, biasanya para perempuan itu lebih rajin gitu, lebih selektif, lebih rajin, dan itu sudah menjadi kewajiban saya untuk memberikan motivasi kepada anggota di sini kepada sadar lingkungan. Pertama pembuatan kompos, meskipun ya memang gitu perlu proses yang panjang gitu. Tapi cita-cita ya bahwa anggota ini sadar akan terhadap lingkungan di sekitarnya. Selain pelatihan dan memproduksi cuka kayu, Jaujah juga tetap melakukan pelatihan-pelatihan lain yang mendukung bidang pertanian. Pelatihan tentang cara mengolah kompos dan pelatihan membuat taman untuk toga, tanaman obat keluarga. Tim Liputan, DAI TV. Ya pemirsa, berikut ini perakiraan cuaca dari sejumlah kota besar di Indonesia. Pemirsa, sekian perjumpaan kita hari ini. Saksikan terus Halo Indonesia dari Senin hingga Jumat di waktu yang sama. Ya, jangan lupa follow Twitter kami di @dai_tv dan @haloindo_tv. Saya Vincur Mintang. Dan saya Raden Marlias, mewakili seluruh kru yang bertugas. Pamit undur diri, sampai jumpa dan selamat beraktivitas.